Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fadila dari program studi D4 Akuntansi Keuangan, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini dihitung berdasarkan data yang tercatat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan memberikan informasi yang penting mengenai aspek-aspek tertentu dari keuangan perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan juga solvabilitas. Selanjutnya, terdapat 5 kategori dari analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio aktivitas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang keempat, rasio likuiditas. Dan yang terakhir, rasio pasar. Nah, yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendeknya. Rasio ini terbagi menjadi 3, yakni rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang dimana rasio lancar ialah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Kemudian, mengenai rasio cepat ini atau yang sering disebut juga sebagai quick ratio digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancarnya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan kewajiban lancar, kemudian dikali 100%. Nah, kemudian mengenai rasio kas, rasio ini digunakan untuk membandingkan cash flow dengan tagihan yang harus dibayar. Rasio kas sangat penting untuk mendeteksi bahaya yang mengancam perusahaan. Perputaran kas yang rendah merupakan penyebab utama kegagalan bisnis kecil. Rasio kas ini juga merupakan jenis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya. Rasio aktivitas ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada rata-rata umur piutang, yang kedua ada perputaran persediaan, yang ketiga perputaran aktiva tetap, dan yang keempat perputaran total aktiva. Rasio perputaran piutang juga dikenal sebagai rasio debitur. Ini adalah jenis rasio aktivitas yang mengukur efisiensi bisnis dalam mengubah piutang menjadi uang tunai. Rasio ini mengukur frekuensi piutang dapat ditagih dalam setahun, mengukur berapa lama rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan dan mengubahnya menjadi kas. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus piutang rata-rata dibagi penjualan. Kemudian mengenai perputaran persediaan, rasio perputaran persediaan ini menunjukkan seberapa baik bisnis mengelola tingkat inventarisnya dan seberapa sering mereka dipasok ulang. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus penjualan dibagi rata-rata persediaan. Kemudian untuk perputaran aktiva tetap, rasio ini mengukur kemampuan bisnis untuk menghasilkan penjualan dari aset tetap seperti properti, pabrik, atau peralatan. Suatu faktor yang harus dimasukkan dalam perhitungan rasio aktivitas adalah besaran penyusutan aset. Rasio perputaran aktiva tetap ini dapat dihitung menggunakan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata aktiva tetap bersih. Nah, yang terakhir mengenai rasio perputaran aktiva total. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dengan memanfaatkan semua aset jangka panjang dan jangka pendek yang tersedia. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva.
Nah, yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat 3 rasio yang sering digunakan dalam rasio solvabilitas. Atau yang pertama, debt to asset ratio, yang kedua debt to equity ratio, dan yang ketiga time interest earned. To asset ratio, rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, atau mengukur persentase seberapa besar dana yang berasal dari utang. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus jumlah kewajiban dibagi jumlah aset dikali 100%. Kemudian selanjutnya mengenai debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan, dengan maksud untuk mengetahui berapa jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus jumlah kewajiban dibagi jumlah ekuitas dikali 100%. Lalu mengenai rasio time interest earned rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melayani kewajiban beban bunga berdasarkan pendapatan operasionalnya saat ini. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus earning before interest and tax dibagi biaya bunga atau interest expense. Yang keempat yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengelola pendapatan dan biaya untuk memperoleh laba. Terdapat 3 rasio yang umumnya digunakan dalam rasio profitabilitas ini. Yang pertama, profit margin, yang kedua, return on total asset atau ROA, dan yang ketiga, return on equity atau ROE. Mengenai gross profit margin, gross profit margin ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Kemudian untuk return on total asset, seperti namanya menunjukkan persentase laba bersih relatif terhadap total aset perusahaan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus laba bersih dibagi total aset. Lalu untuk mengenai return on equity ini adalah rasio yang menyatakan persentase laba bersih relatif terhadap ekuitas pemegang saham atau tingkat pengembalian uang yang dimasukkan oleh investor ekuitas ke dalam bisnis. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus laba bersih dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham. Nah, yang terakhir yaitu ada rasio pasar. Rasio pasar ini merupakan kumpulan metrik keuangan yang digunakan untuk menilai dan membandingkan nilai pasar suatu perusahaan dengan berbagai elemen keuangan seperti laba, pendapatan, dan nilai buku. Rasio ini memberikan perspektif tentang bagaimana pasar saham menilai perusahaan yang sangat berbeda dari nilai intrinsiknya berdasarkan laporan keuangan. Nah, rasio pasar ini juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada price earning ratio, yang kedua ada dividend payout ratio, dan yang ketiga ada dividend yield ratio. Mengenai price earning ratio ini adalah dasar rasio yang digunakan agar bisa mengetahui harga wajar saham di dalam perusahaan. Dalam perhitungannya, price earning ratio akan menggunakan perbandingan antara harga saham dengan laba per sahamnya. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus harga per saham dibagi earning per share. Kemudian yang kedua yaitu dividend payout ratio. Rasio ini sangat berguna dalam menilai tingkat persentase laba yang digunakan untuk keperluan membayar dividen. Rasio pembayaran dividen bisa dikatakan baik jika secara berkelanjutan bisa meningkatkan di setiap tahunnya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus total dividen dibagi laba bersih dikali 100%. Kemudian mengenai dividend yield ratio, rasio ini sangat berguna untuk menghitung jumlah dividen dalam bentuk tunai yang dibagikan pada pemilik saham biasa. Dengan menggunakan rasio ini, maka investor nantinya bisa mengetahui arus kas dari investasi yang sebelumnya sudah mereka tanamkan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus dividen per share dibagi market value per share dikali 100%.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai rasio keuangan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.